Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berkumpul di dalam Zoom meeting pada saat ini. Adapun maksud dan tujuan kami melaksanakan Zoom meeting pada sore hari ini untuk melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja. Dilanjutkan oleh Kakak Vero. Perkenalkan, nama saya Vero Tiar Mauli Borusida Butar, dari Prodi Kesmas. Selanjutnya ke Kak Catherine. Perkenalkan, nama saya Catherine Opanya Borusida Bang dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Karena sudah selesai perkenalan, kita akan langsung mulai pemaparan materinya. Dan pemaparan materi ini akan dimulai oleh Kakak Catherine. Baik, Kakak akan menjelaskan apa itu definisi sehat menurut WHO dan juga pengertian dari kesehatan reproduksi remaja. Nah, sebelumnya Kakak mau nanya, dari antara adik, ada nggak yang mengerti apa itu dari kesehatan reproduksi remaja? Ada yang tahu? Oke, baik. Tidak ada. Baik, Kakak akan menjelaskan definisi sehat menurut WHO itu apa? Nah, definisi sehat menurut WHO itu, sehat di sini bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, namun juga sehat mental dan sosial kultural. Nah, sedangkan kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Nah, pendidikan kesehatan reproduksi menurut Konferensi Internasional Kependudukan Bangunan di Kairo, Mesir 1994, pendidikan seks tidak ditujukan untuk mengajarkan kita tentang hubungan seks, namun memberi pengetahuan tentang upaya yang perlu kita tempuh untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Sedangkan pengertian pendidikan seks secara komprehensif adalah proses pendidikan yang dilakukan secara terencana tentang seksualitas dan reproduksi, meliputi aspek biologi, psikologi, sosial kultural, dan spiritual, sehingga memiliki sikap dan perilaku seksual yang sehat dan positif. Pendidikan seks memang bukan seksualitas sebagai bagian kehidupan manusia yang bersifat alamiah, positif, dan sehat, dan bertujuan untuk memelihara kesehatan reproduksi dan kebahagiaan keluarga. Nah, pengertian masa pubertas di sini merupakan masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, fisikis, dan pematangan fungsi seksual. Nah, adapun karakter seksual sekunder pada wanita yaitu buah dada mulai berkembang, bagian tubuh tertentu menjadi berisi dan juga jerawatan. Sedangkan karakter seksual sekunder pada pria itu tubuh menjadi lebih jantan, suara menjadi besar dan pecah, tumbuhnya bulu-bulu rambut pada bagian tertentu dan juga jerawatan. Karakter seksual primer pada wanita itu menstruasi, sedangkan pada pria mimpi basah, menegangnya alat kelamin. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Vero. Oke, kita lanjut di masa subur. Pengertian masa subur itu masa yang diperkirakan akan terjadi ovulasi dan keluarnya telur sehingga wanita tersebut dinyatakan subur karena siap untuk dibuahi dengan sperma yang datang. Adapun fase menstruasi diperkirakan 2-6 hari setelah lepasan endometrium atau sekresi hormon minimal. Yang kedua ada fase proliferasi atau pengaruh estrogen. Dia ada di hari ke-5 sampai ke-14 menstruasi. Endometrium tumbuh sehingga 5 ovum yang dibuahi, sedangkan ovarium terjadi setelah pematangan ketika ada fase yaitu umur
72 jam, dan sedangkan umur untuk sel bertahan di dalam rahim. Yang kedua ada fase sekresi atau fase luteal atau pengaruh, yaitu hari ke-28 dari siklus menstruasi. Dari siklus menstruasi terbentuk korpus luteum terlihat hari ke-22 nadasi terjadi. Bila tidak terjadi, maka E dan P menghambat FSH atau follicle stimulate hormon atau FSH, dan hormon luteinizing atau luteinizing hormon atau LH. Selanjutnya Kak, dari kata abortion atau berasal dari kata Latin abortio, ialah pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis, aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum umur 24 minggu yang dapat mengakibatkan kematian pada bayi. Penyebab terjadinya aborsi itu biasanya hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kekurangan dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan. Di sisi lain, aborsi juga dapat dilakukan jika kehamilan mengancam antara ibu dan anak. Yang selanjutnya itu akibat dari aborsi, kerusakan pada rahim dan vagina. Kerusakan ini dapat berupa lubang maupun luka berat pada dinding dan leher rahim serta vagina. Teknik aborsi yang pertama, peracunan dengan garam atau salt potion, itu biasanya pada kandungan 3-6 bulan. Yang selanjutnya itu ada histerotomi atau bedah sesar. Nah, adik-adik bisa itu untuk serviks setelah aborsi. Kanker serviks itu rahim. Ini ada gludalar series. Di antara gludalar series dan squamatosis series itu tuh ada serviks, dan setelah serviks itu ada vagina. Dia penghubung bagian rahim dan vagina. Untuk fakta tentang kanker serviks itu ada biasanya disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. Di Indonesia 15.000 wanita per tahun terkena kanker serviks dan 8.000 wanita per tahun berakhir dengan kematian. Mayoritas penderitanya wanita pada usia di atas 30 tahun, wanita yang telah melakukan hubungan seksual aktif pada usia kurang dari 20 tahun, wanita dengan banyak kelahiran. Yang selanjutnya itu pencegahan. Pencegahannya yaitu menghindari faktor resiko. Yang pertama ada vaksin. Dengan vaksin kanker leher rahim bisa dimulai dari umur 9 bulan. Lakukan pap smear 3 tahun setelah hubungan seks yang pertama atau saat usia 21 tahun ke atas. Yang selanjutnya itu memeriksa dengan menggunakan pap smear secara rutin atau berturut-turut. Sekian dari saya, mungkin dilanjutin dengan Bang Jenius. Oke, maaf agak terlambat tadi gangguan jaringan. Nah, kita masuk di bagian HIV dan AIDS. Apa itu HIV? HIV adalah virus yang merusak kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, maka daya tahan tubuh akan melemah, sehingga tubuh semakin mudah diserang oleh segala jenis penyakit. HIV itu menyerang sel darah putih, yang merupakan pertahanan bagi tubuh kita dari segala jenis penyakit. Namun, setelah sel darah putih kita diserang oleh HIV,
HIV tersebut merusak sel darah putih tersebut sehingga membunuhnya di dalam tubuh kita. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh semakin menurun dan menyebabkan tubuh kita semakin rentan terhadap segala jenis penyakit. Berikutnya adalah AIDS. AIDS memiliki panjangan accurate atau dengan kata lain dalam bahasa Indonesia didapat, imun, I-nya itu imun adalah kekebalan tubuh, defense adalah menurunkan atau berkurang sindromnya, kekumpulan gejala penyakit. Nah, dari kepanjangan tersebut dapat kita tahu pengertian AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang tumbuh dan timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat. Ini adanya di cairan darah, air mani, dan cairan vagina. Begitu juga terdapat di dalam air susu ibu. Cara penularan HIV. Cara penularan HIV yaitu melalui cairan darah. Nah, untuk penularan melalui cairan darah itu ada 3. 1, transfusi darah. 2, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. 4, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. Untuk cara penularan HIV melalui ibu dan anak, yaitu penularan terjadi selama masa kehamilan, proses persalinan, dan menyusui. 25 sampai dengan 30% bila pengobatan. Nah, di sini ada satu mitos. Kita ada di waktu muda, pendamping di masa setengah baya, dan berlanjut usia. Itu adalah kata-kata yang bisa dianggap mitos. Nah, untuk kesehatan remaja ini, perlu kita sadari sebagai remaja kita harus menjaganya. Mulai dari menjauhi pergaulan bebas yang tidak baik, obatan yang tidak sesuai dengan anjuran dokter, narkoba, merokok. Nah, seperti mitos tersebut, juga untuk para wanita menjaga dirinya. Bagaimana kita menjaga diri kita untuk kesehatan kita agar terhindar dari berbagai jenis penyakit tersebut, sehingga nanti di masa tuanya dapat kehidupan yang lebih baik. Baik, sekian dari pemaparan materi kami. Pada saat ini kita masuk dalam sesi diskusi. Nah, untuk peserta diskusi pada saat ini, yaitu kita semua yang ada dalam room chat. Jika ada yang mau ditanya dan ada yang kurang mengerti tentang materi yang kami, boleh untuk bertanya di room chat, agar kami bisa melihat apa pertanyaannya. Sebelum kita SS, tangannya boleh semua. Salam sehat, salam dari jauh, anak kesehatan. Oke, kakak Catherine tangannya. Buat semuanya bisa dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya, waktu kesempatannya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, untuk penyuluhan pada sore hari ini kita akhiri. Terima kasih untuk adik-adik semua, rekan-rekan yang sudah bersedia ikut dalam Zoom meeting kita pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Untuk kesalahan kata, ucapan, tingkah laku kami selama Zoom ini, kami mohon maaf. Kami dari mahasiswa dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Harimutiara mengucapkan selamat sore. Terima kasih, salam sehat.